Pria ini dijebak istrinya dan dipenjara selama 3 tahun. Hal pertama yang dia lakukan setelah keluar adalah berselingkuh dengan 3 sahabat istrinya. Dia bahkan memotret momen mesra mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Semuanya karena dia menemukan bahwa anak perempuannya yang dirawatnya selama 5 tahun ternyata adalah anak dari istrinya dengan seorang pejabat tinggi berusia 54 tahun. Putrinya adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Namun kini cahaya itu padam, dan dia sepenuhnya berubah menjadi pribadi yang gelap. Berselingkuh dengan sahabat istrinya adalah langkah pertama untuk membalas dendam pada Liu Ruyan. Dia bersama 2 sahabat Liu Ruyan di kamar selama 2 jam. Hasilnya adalah mereka berkata ingin menjebaknya di restoran barat di lantai 5 Hilton. Makanan di meja penuh sudah cukup memukau, dan mereka bahkan membuka 2 botol anggur merah seharga 8.888 yuan. Dai Peiya dengan sengaja berkata kepada pelayan, "Buka 2 botol anggur merah." Selama makan, saya dikelilingi oleh wanita cantik. Melihat Dai Peiya dan Liu Xiaoman bersaing secara terang-terangan dan diam-diam, membuat saya merasa sangat terhibur. Yang membuat saya lebih terhibur adalah insiden kecil saat makan. Saat botol pertama anggur merah hampir habis, 2 pria berpakaian kasual masuk. Mereka mendekati saya, menunjukkan semacam lencana di depan saya, dan langsung menyimpannya kembali sebelum saya sempat melihat jelas. Salah satu dari mereka melihat ponsel saya di atas meja, lalu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, dengan wajah dingin, dia berkata, "Kamu pasti Nize, kan? Tolong ikut dengan kami untuk penyelidikan." Dai Peiya dan Liu Xiaoman tampak ketakutan, dan mereka memandang saya dengan kebingungan. Sementara saya bersandar di kursi dengan senyum santai, memandang mereka, dan berkata, "Apakah kalian benar-benar petugas? Apa kesalahan saya sampai harus ikut kalian untuk penyelidikan?" Salah satu dari mereka kemudian mengancam, "Apapun itu, kamu akan tahu setelah ikut kami. Bergerak cepat, jangan sampai kami perlu menggunakan borgol." Mendengar itu, saya tertawa kecil dan berkata, "2 petugas yang terhormat, saya ini warga yang taat hukum. Kalian bahkan tidak memakai seragam, dan datang tanpa alasan yang jelas ingin membawa saya pergi. Apa kalian ini mau menculik saya?" 2 pria itu mungkin sudah terbiasa bersikap arogan. Mendengar sindiran saya yang tenang namun tajam, mereka langsung marah. Salah satu dari mereka mencoba menarik lengan saya, namun saya dengan tegas menepis tangannya. Saya langsung berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Apakah Liu Sheng atau Liu Beisan yang mengirim kalian? Sebelum mereka mengirim kalian ke sini, apa mereka sudah memberitahu siapa saya?" Mendengar itu, mereka berdua tampak terkejut. Salah satu dari mereka, yang terlihat seperti pemimpin, berkata dengan suara rendah, "Berhenti bicara omong kosong, ikut dengan kami sekarang." Namun saya tetap tersenyum tenang dan berkata, "Tenanglah, bro, bagaimana kalau kalian cari tahu dulu siapa saya? Saya takut kalian tidak bisa menanggung akibatnya jika membawa saya pergi begitu saja." Ketenangan saya tampaknya membuat mereka ragu. Mereka berdiri di sana bingung tidak tahu harus berbuat apa. Saya pun duduk kembali ke tempat saya, mengangkat gelas saya kepada Dai Peiya yang tampak tegang, dan Liu Xiaoman. Kemudian saya dengan santai berkata kepada 2 pria itu, "Apa kalian membawa alat polisi? Cek saja nomor identitas saya, selesai urusan." 2 pria itu tampaknya benar-benar bingung. Mereka berdiri di sana dengan canggung. Saya tersenyum kepada Dai Peiya dan berkata, "Sepertinya 2 pria ini hanya berpura-pura jadi polisi. Peiya, segera telepon 110 untuk melaporkan ini." Lalu saya memanggil pelayan di dekat saya. "Halo, pelayan, tolong tutup pintu restoran. Jangan biarkan mereka kabur." Salah satu dari mereka, yang terlihat seperti pemimpin, akhirnya tidak tahan dan berteriak kepada saya, "Berhenti bercanda, saya adalah kepala tim kriminal Liu Dong." Saya pun mengangkat tangan dengan pasrah dan berkata, "Kalau begitu, Pak Kepala, sebenarnya apa yang kalian cari dari saya?" Wajah Liu Dong semakin tidak enak dilihat, dan dia berkata, "Ada kasus yang membutuhkan kerjasama Anda dalam penyelidikan." Namun saya langsung menjawab tanpa ragu, "Saya tidak mau bekerja sama." Mendengar itu, Dai Peiya dan Liu Xiaoman langsung tertawa kecil. Mereka mungkin bisa melihat betapa percaya dirinya saya. Dan memang benar, 2 pria ini yang mengaku sebagai polisi terlihat terlalu mencurigakan. Siapapun bisa melihat bahwa mereka lebih terlihat seperti datang untuk membuat keributan. Saya menghela napas dan berkata, "Kapten Liu, jangan sampai Anda dimanfaatkan dan malah merasa seperti mendapat dukungan. Apa Anda tidak membawa alat polisi? Saya tahu kalian bisa cek melalui ponsel." Sambil berkata, saya mengeluarkan dompet dan melemparkan kartu identitas saya ke meja. Liu Dong tampak ragu-ragu, kemudian memberi isyarat kepada asistennya. Asistennya mengambil kartu identitas saya, mengeluarkan ponsel, dan mulai mengetik nomor. Setelah beberapa saat, dia berseru, lalu memandang saya dengan ekspresi canggung. Dia dengan cepat menyerahkan ponselnya kepada Liu Dong. Wajah Liu Dong langsung berubah. Dia menatap saya dari atas ke bawah. Saya menatapnya dengan wajah dingin dan bertanya, "Apakah kalian masih ingin saya membantu penyelidikan?" Liu Dong tampak canggung, dan berdiri diam tanpa bicara.
Asistennya dengan cepat berkata, mungkin kami salah orang. Maaf, ini benar-benar kesalahan kami. Sungguh maaf. Saya memandang mereka dengan ekspresi dingin. Tanpa berkata apa-apa, saya hanya mengulurkan tangan kepada mereka. Asistennya dengan terburu-buru menyerahkan dokumen saya kembali. Kemudian dia tersenyum dan berkata, maaf telah mengganggu makan malam Anda. Setelah berkata demikian, mereka berbalik hendak pergi. Tunggu, saya langsung menghentikan mereka dan berkata, apa kalian berpikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Hanya dengan berkata salah orang. Selesai begitu saja. Mendengar itu, Liu Dong dan asistennya berdiri canggung di tempat. Saya pun mengangkat ponsel dan memotret mereka berdua sambil berkata, tolong tunjukkan kartu polisi kalian. Saya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Liu Dong tampak panik, menggosok tangannya sambil tersenyum dan berkata, Saudara Ni, maaf sekali. Begini, kami benar-benar salah orang. Bagaimana kalau kita sudahi saja di sini? Kami juga tidak ingin mengganggu makan malam Anda. Saya menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, butuh beberapa saat sebelum saya akhirnya berbalik dan duduk kembali. Saya melambaikan tangan kepada mereka tanpa menoleh, seolah-olah mengusir dua lalat yang menjengkelkan. Keduanya pun pergi dengan wajah lesu, seperti rubah yang kalah. Duh, Zeze, kamu keren banget. Begitu dua pria itu pergi, Liu Xiaoman menatap saya dengan penuh kekaguman dan tatapan penuh cinta. Dai Peiya juga terlihat kaget sekaligus senang, dan berkata, Nize, apa yang terjadi tadi? Kenapa dua orang itu tiba-tiba seperti kehilangan wibawa? Saya memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat, lalu berkata dengan serius namun bercanda, karena saya adalah spesies yang dilindungi tingkat 1 negara, dilindungi oleh hukum. Mendengar itu, kedua gadis itu tertawa dan memarahi saya, membuat suasana hati saya semakin baik. Alasan saya meminta dua pria itu untuk memeriksa kartu identitas saya adalah karena informasi identitas saya dibatasi untuk akses publik. Tuan Duan pernah memberitahu saya bahwa orang-orang dengan informasi yang dibatasi biasanya adalah pejabat tinggi setingkat gubernur wilayah, atau bakat khusus yang dilindungi negara, atau petugas dengan tugas khusus dari negara. Bagaimanapun, siapapun mereka bukan orang yang bisa diganggu oleh polisi kecil biasa. Keluarga Liu mencoba menggunakan anjing peliharaan mereka untuk melawan saya. Ini benar-benar seperti menendang pelat baja. Jika keluarga Liu tidak mencari masalah dengan saya pasti akan merasa bosan. Tapi jika mereka datang dengan sendirinya untuk cari mati, saya merasa seperti ingin membakar dupa sebagai ucapan terima kasih. Ini adalah distorsi mental akibat kebencian. Distorsi ini membuat saya menjadi sangat gelap. Kegembiraan saya pun membawa malam yang penuh kegilaan. Kami bertiga menghabiskan 6 botol anggur merah seharga 8.888 yuan. Saya benar-benar mabuk berat, bahkan saya tidak tahu bagaimana saya kembali ke kamar. Ketika saya bangun keesokan paginya, saya melihat Dai Peiya dan Liu Xiaoman masing-masing di sisi saya. Kami bertiga tidur di suite mewah Hilton, di atas ranjang besar selebar 2 meter. Saya mengusap mata saya, dan melihat pakaian mereka berdua masih utuh. Saya juga masih berpakaian rapi. Saya tidak bisa menahan pikiran. Ini benar-benar pemborosan. Saat mereka berdua masih tidur, saya dengan cepat bangun, membersihkan diri, dan keluar dengan pelan-pelan. Kemarin, dua pria berpura-pura jadi polisi datang mencari gara-gara jika saya tidak memberikan tamparan yang pantas pada keluarga Liu. Itu benar-benar membiarkan mereka lolos begitu saja. Memikirkan itu, saya mengirimkan video kedua kepada Liu Sheng. Lalu saya mengirim pesan melalui Vexin. Kakak ipar, saya ingin bertemu Ni Guo Sheng si tua bangka itu. Tolong sampaikan kata-kata saya kepadanya. Tidak lama setelah saya mengirim pesan ke Liu Sheng, saya malah mendapat undangan dari Liu Ruyan di Lounge bisnis di lantai 18 Hilton. Saya memesan sebuah ruangan pribadi. Liu Ruyan duduk di depan saya dengan ekspresi rumit. Saya tersenyum sambil menuangkan teh. Suasana sedikit canggung. Dia diam. Saya juga tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, Nize, katakan saja, apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan kami? Mendengarnya, saya berpura-pura bingung dan berkata, Liu Ruyan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya telah saya lakukan pada kalian. Dia mendengar itu dan tiba-tiba berteriak marah. Jangan pura-pura lagi, apa kamu ingin uang? Mendengarnya, saya hanya tersenyum tak berdaya dan berkata, dari pernikahan hingga penjara, kalian mempermainkan saya selama 6 tahun penuh. Di penjara, saya menerima 6 luka tusukan. Orang tua saya dipaksa mati oleh kalian. Dan pada akhirnya, bahkan Kiki bukan anak saya. Menurutmu, berapa banyak uang yang pantas saya minta? Mendengar itu, Liu Ruyan terkejut dan berkata, orang tuamu meninggal? Saya menatap wajahnya dengan saksama. Ekspresi terkejut itu tampak tidak dibuat-buat. Saya menghela napas dan berkata dengan nada dingin, kenapa kamu tidak bertanya kepada Liu Sheng dan Liu Beisan? Dia menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa lama, Liu Ruyan berkata dengan ragu-ragu, Nize, bagaimanapun juga, ini kesalahan keluarga kami. Sebutkan saja harga yang kamu inginkan. Kami akan mencoba untuk menggantinya. Saya tersenyum, menuangkan teh,
dan menggeleng tanpa berkata apa-apa. Liu Ruyan ragu sejenak, lalu berkata lagi, bagaimanapun juga, saya harap kamu tidak mencari masalah dengan Ni Guoseng. Dia berbeda dengan keluarga Liu. Kamu bisa kehilangan nyawamu. Mendengar itu, saya pura-pura serius dan menegurnya. Omong kosong, kita ini saudara ipar. Apa yang bisa dia lakukan pada saya? Anaknya memanggil saya, ayah, selama 3 tahun. Dan saya tidur dengan wanitanya selama 3 tahun. Apakah kita berdua tidak seharusnya bertemu? Mendengar itu, wajah Liu Ruyan menjadi pucat pasi. Lalu dia tersenyum getir dan berkata, Ni Ze, tidak peduli seberapa kamu mempermalukan saya menerimanya. Tapi jangan sentuh Ni Guoseng. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya dia. Saya berpura-pura terkejut dan berkata, benarkah, Liu Ruyan, apakah kamu sedang mengkhawatirkan saya? Liu Ruyan menatap saya dengan bingung dan berkata, Ni Ze, percaya atau tidak, saya tidak pernah berniat menyakitimu. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, saya tidak bisa menahannya. Saya langsung bertepuk tangan dan berkata, sayang sekali kamu tidak menjadi aktris. Dengan bakat akting alami seperti ini, jika kamu masuk dunia hiburan, orang lain tidak akan punya pekerjaan. Mendengar itu, Liu Ruyan hanya tersenyum pahit. Dia kemudian menundukkan kepala, memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepala dengan senyum paksa dan berkata, Ni Ze, keluarga Liu akan memberimu 200 juta yuan. Bisakah kamu tidak mengejar masalah ini lagi? Terutama jangan biarkan Ni Guoseng tahu bahwa kamu memiliki video itu. Saya mulai merasa jengkel. Akhirnya saya berkata dengan dingin kepada Liu Ruyan, sebelum besok, saya ingin bertemu Ni Guoseng si tua itu. Jika keluarga Liu tidak menyampaikan pesan saya akan datang langsung untuk mencarinya. Mendengar itu, Liu Ruyan hanya menatap saya dengan kosong. Kamu tahu siapa dia? Dia punya 100 cara untuk membuatmu menghilang tanpa jejak. Kamu benar-benar tidak peduli pada nyawamu sendiri. Mendengar itu, saya pura-pura takut dan berkata, saya tahu, dia itu wali kota nih, kan? Tapi saya rasa dia tidak akan melakukan apa-apa kepada saya. Bagaimanapun, kita semua keluarga, bukan? Liu Ruyan menatap saya dengan wajah pasrah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, kamu benar-benar harus menemui Ni Guoseng? Saya tersenyum dan mengangguk dengan tegas. Liu Ruyan menghela napas panjang. Dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan. Tak sampai 5 menit, teleponnya berdering. Liu Ruyan tampak terkejut oleh telepon yang tiba-tiba itu. Dia menatap saya dengan ekspresi rumit, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat teleponnya. Teriakan marah Ni Guoseng seolah keluar dari telepon. Meski saya duduk di seberang meja dari Liu Ruyan, saya masih bisa mendengar jelas suaranya yang menggema. Liu Ruyan gemetar ketakutan dengan wajah pucat. Dia hanya menjawab pelan setiap pertanyaan di telepon. Setelah beberapa saat, dia menutup teleponnya dan menatap saya dengan ekspresi rumit. Ni Guoseng ingin bertemu denganmu sekarang. Mendengar itu, saya merasa sangat antusias dan berkata, saya sudah lama ingin bertemu saudara ipar saya ini. Saya mengendarai Bentley dengan Liu Ruyan di kursi depan. Dia membimbing saya menuju sebuah resor di pinggiran kota. Saya bisa pergi sendiri kalau kamu memberitahu lokasinya, kata saya. Namun dia menoleh dengan wajah rumit dan berkata, saya akan pergi bersamamu. Saya menoleh dan tersenyum sambil bercanda. Ruyan, kamu benar-benar baik. Kamu yang paling peduli padaku. Dia hanya menatap saya dengan wajah pucat dan lemas. Resor itu dibangun di atas bukit dan terlihat sangat luas. Di depan ada beberapa bangunan kecil untuk pertemuan. Di tengah ada lapangan rumput luas. Dan di belakangnya terdapat beberapa villa yang berjauhan. Tempat itu jelas merupakan lokasi favorit para konglomerat untuk berkumpul secara privat. Saya berpikir sejenak lalu mengirim pesan lokasi kepada Dingling, mengatakan bahwa saya akan bertemu Ni Guoseng di sini. Saya bertemu Ni Guoseng di villa paling dalam di kompleks itu. Pintu dibuka oleh seorang pemuda yang tinggi dan tegap. Dari gerak-geriknya yang penuh keyakinan, jelas dia seorang tentara. Pemuda itu membawa saya dan Liu Ruyan melewati villa. Kami menemui Ni Guoseng di taman kecil di belakang villa. Harus saya akui, dengan pakaian yang rapi, dia benar-benar terlihat seperti seorang yang berwibawa. Wajah persegi dengan aura otoritas. Itu adalah karisma dari seseorang yang telah lama memegang posisi tinggi. Saya tersenyum ceria menatapnya, lalu langsung duduk di sofa di depannya. Liu Ruyan tampak sedikit gugup. Dia berjalan ke sisi Ni Guoseng tapi tidak berani duduk. Ni Guoseng memandang saya dari atas ke bawah tanpa ekspresi. Kemudian berkata kepada pemuda di belakang saya, Xiao Chen, antar Nona Liu keluar dulu. Namun, sebelum pemuda itu sempat menjawab, Liu Ruyan tiba-tiba menarik kursi dan duduk sambil berkata, saya tidak apa-apa, saya akan tetap di sini. Melihat itu, Ni Guoseng tampak sedikit terkejut. Dia melirik Liu Ruyan sebelum kembali menatap saya. Kemudian dia berkata tanpa basa-basi, Ni Ze, kan, kamu ingin hidup atau mati? Saya menatapnya tanpa peduli dan berkata, Wali kota Ni, apa-apaan ini? Ini pertama kali kita bertemu. Dan Anda langsung bertanya apakah saya ingin hidup atau mati? Kenapa seperti gaya mafia? Apakah semua pemimpin sekarang bekerja seperti ini? Mendengar itu, Ni Guoseng tampak sedikit terkejut.
Mungkin dia tidak menyangka bahwa saya bisa berbicara begitu santai di hadapannya. Namun, itu masuk akal. Biasanya orang-orang di hadapannya, baik pejabat tinggi, konglomerat, atau tokoh masyarakat, semua bersikap tunduk dan menjilatnya. Dia jarang berurusan dengan orang seperti saya. Orang bilang, pejabat tinggi bukan orang biasa. Ni Guoseng hanya terkejut sesaat sebelum menguasai dirinya lagi, dan mulai berbicara kepada saya dengan senyum. Akhirnya, dia bahkan berpura-pura ramah dan berkata, "Ni kecil, apakah kamu datang untuk mencari uang?" Saya tersenyum kecil dan menjawab, "Wahai Ni tua, apakah kamu dewa kekayaan? Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan kepadaku? Kita ini saudara ipar. Kalau kamu memberi terlalu sedikit, saya akan kecewa." Ni Guoseng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak muda ini menarik, menarik sekali. Saya tidak menyangka kamu akan sehebat ini, Ni kecil." Saya tampak santai duduk, namun sebenarnya tetap waspada sepanjang waktu. Memperhatikan pemuda yang membawa saya dan Liu Ruyan masuk. Pemuda itu tidak berdiri di sisi Ni Guoseng, melainkan tepat di belakang saya. Ini jelas tidak masuk akal. Saat Ni Guoseng tertawa terbahak-bahak, Liu Ruyan tiba-tiba melihat ke arah belakang saya dan gemetar ketakutan. Dia berteriak keras, "Hati-hati!" Namun, saraf saya sudah tegang sejak awal, siap siaga. Ketika saya merasakan angin kencang di belakang, saya langsung memutar tubuh di atas kursi. Ternyata benar, pemuda itu memegang pisau militer dan mencoba menusuk punggung saya. Pisau militer itu panjang dan tajam. Jika saya terkena tusukan itu, kemungkinan besar saya akan mati di tempat. Dia jelas tidak menyangka saya bisa menghindari serangannya. Kursi yang saya putar menghantamnya dengan keras, membuatnya terhuyung-huyung. Saya langsung memelintir pergelangan tangannya, dan secepat kilat merebut pisaunya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menusuk tenggorokannya. Pemuda itu langsung mengeluarkan teriakan menyayat hati. Tubuhnya gemetar dan jatuh tewas di tempat. Dari saat saya merebut pisau hingga menusuk lehernya, seluruh rangkaian aksi ini hanya berlangsung 3 hingga 5 detik. Ni Guoseng dan Liu Ruyan melihat kejadian itu dengan mata terbuka lebar. Setelah sekitar 10 detik, Liu Ruyan akhirnya menjerit. Dia menutup mulutnya dengan erat, menatap saya dengan wajah penuh ketakutan. Saat itu, mata Ni Guoseng membesar seperti lonceng. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat.